ketika Ridho ini sedang jalan ke belakang, mulai tercium aroma melati yang cukup menyengat. Kemudian waktu Ridho ini mau duduk itu kan, dia ini kan sempat melihat ke arah kursi paling belakang. Nah, di sana itu dia melihat ada seorang wanita yang duduk sendirian. Wanita itu mengenakan pakaian pengantin dengan adat Jawa, dan kepalanya ini dihiasi dengan rangkaian bunga melati. Jadi nampak seperti seorang pengantin, tapi wajahnya itu samar-samar, gak begitu kelihatan, karena memang gelap di dalam bus itu. Dia pun dibangunkan oleh seseorang. Mas, bangun mas, bangun. Kok tidur di sini? Nah, Ridho ini pun bangun. Dia lihat ke sekeliling, loh, lah kok aku ini di kuburan. Jadi Ridho ini tidur di tengah-tengah area pemakaman. Dia tidur persis di depan pondokan kecil yang biasa dijadikan tempat untuk menaruh keranda dan perlengkapan-perlengkapan untuk jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah horor, dan kali ini berkaitan dengan busetan. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Ridho. Ridho ini asalnya dari Semarang. Semarangnya ini Semarang pinggiran. Dalam artian dia ini tinggal bukan di Semarang bagian kotanya gitu loh. Nah, Ridho ini cerita tentang pengalamannya di tahun 2018 ketika Ridho ini sempat diundang untuk mengisi sebuah acara pengajian di daerah Brebes. Jadi sebelum kejadian itu, Ridho ini menceritakan kalau dulu ini dia sempat mondok. Jadi dia ini sempat jadi santri di sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, tepatnya di pondok pesantren Tebu Ireng. Dimana kita semua tahu pondok pesantren tersebut didirikan oleh salah satu tokoh bangsa Indonesia yang juga pendiri dari Nahdlatul Ulama NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ketika mondok, Ridho ini belajar banyak hal, terutama tentang ilmu agama Islam tentunya. Kemudian setelah beberapa tahun ini mondok, dia ini lulus dengan predikat brilian. Dalam artian semua nilai-nilai yang didapat oleh Ridho ini alhamdulillah bagus. Sampai pada akhirnya setelah lulus dari pondok itu, Ridho ini kembali pulang gitu loh ke kampung halamannya yang ada di Semarang. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian Ridho ini pun menikah dan menjadi seorang mubalik muda. Jadi dia ini menjadi seorang pendakwah ketika umurnya ini usianya masih relatif sangat muda. Jadi waktu itu Ridho ini mulai kan menyampaikan ilmu agama Islam yang dia ini peroleh ketika dia ini mondok. Ridho ini juga seringkali diundang untuk mengisi acara-acara pengajian ke beberapa wilayah ini yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Di samping itu, Ridho dan istrinya ini juga punya satu usaha, yaitu toko sembako. Nah, toko sembako ini ada di depan rumahnya. Jadi Ridho dan istrinya ini ngontrak, lalu di depan rumahnya ini ada satu ruangan yang kosong ini kemudian difungsikan jadi toko sembako itu. Nah, ketika Ridho ini berada di rumah, dalam artian belum ada acara ataupun belum ada undangan untuk mengisi pengajian, Ridho ini membantu istrinya untuk mengurus toko sembako itu, sembari ya mereka berdua ini kan fokus beribadah. Dan kondisinya pada saat itu Ridho dan istrinya ini belum diberi momongan. Lalu berjalannya waktu, singkat cerita, di suatu malam sekitaran jam 8 ini,
Ridho ini sedang menjaga tokonya seorang diri. Jadi istrinya ini masih di dalam rumah. Tiba-tiba datang seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan busana muslim seperti gamis itu terusan, gobro-gobro, dan dia ini berjilbab, lalu bercadar pula. Jadi wajahnya ini tidak kelihatan, cuma matanya aja. Dan semua yang dikenakannya itu berwarna serba hitam. Kemudian Ridho ini kan menyapa wanita itu. Ridho ini nyapa, dia juga bertanya gitu, monggo mbak, mau beli apa? Nah, wanita muda itu cuma berdiri aja di depan meja kasir, lalu nampak ini menggelengkan kepala. Justru kemudian wanita ini berucap ke Ridho, jenengan ini Ustadz Ridho ya? Nah, Ridho ini kan kemudian menjawab, oh nggih mbak, pripun, ada yang bisa saya bantu? Nah, dari situlah wanita itu kemudian menjelaskan maksud kedatangannya itu. Jadi Ridho ini diundang ke sebuah acara pernikahan untuk mengisi pengajiannya, dan acara itu nantinya ada di sekitaran daerah Brebes. Nah, waktu itu Ridho ini agak bingung, ini kenapa kok mau ngundang ke acara pengajian, gak menghubungi dia lewat WA aja. Karena biasa-biasanya pengakuan dari Ridho, kalau dia ini dapat undangan, dia ini diundang untuk ngisi pengajian, itu selalu lewatnya WA. Nah, akhirnya di situ Ridho ini kan tanya sama wanita itu, loh, mbaknya ini dari daerah mana? Wanita itu pun menjawab kalau dia ini dari daerah Brebes. Loh mbak, kan jauh banget, kok nggak lewat WA aja? Wanita itu nggak menjawab. Kemudian justru wanita itu bilang lagi ke Ridho, kalau acara pengajiannya nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat di minggu depan. Sedangkan pada waktu itu, ketika Ridho ini dihampiri oleh wanita itu, harinya hari Sabtu. Dalam artian berarti pengajian ini akan diadakan di hari Jumat depannya, gitu loh. Nah, wanita itu juga bilang ke Ridho kalau dia ini nanti diminta untuk Ridho ini diminta untuk datang ke satu dusun di salah satu kecamatan yang ada di sekitaran Brebes. Dan nanti kalau udah sampai di sana, dia ini Ridho akan dijemput oleh pihak keluarga dari yang mau mantenan. Nah, menurut informasi dari wanita itu, dusunnya itu kecil. Jadi Ridho ini diminta untuk tidak khawatir ataupun bingung nantinya kalau udah sampai di sana gitu loh. Karena kata wanita itu cuma ada satu acara pernikahan di dusun itu di hari itu juga, Jumat depan itu. Nah, waktu itu Ridho ini seolah-olah nggak bisa nolak. Dia ini seperti menuruti semua yang dikatakan oleh wanita itu. Meskipun pada saat itu Ridho ini merasakan ada satu keanehan gitu loh. Jadi di sini Ridho juga tidak menyebutkan kepada kami ini mengenai nama dusun ataupun kecamatannya ini di mana gitu, nama asli dari dusun ataupun kecamatannya ini tidak disebutkan karena menyangkut satu kejadian yang mau tak ceritain ini di belakang. Jadi di sini kami akan sebut saja nama dusunnya ini dengan nama Dusun Salak untuk mempermudah gitu. Nah, waktu itu Ridho ini akhirnya menyanggupi walaupun dia ini merasa aneh karena dia ini seolah-olah nggak bisa nolak gitu. Kemudian Ridho ini bilang ke wanita itu, "Gempun mbak, mangke biaya transportasi ke Brebes tak talangi kulo rumiyin." Karena memang biasanya kalau Ridho ini dapat undangan, dia ini akan mengurusi segala sesuatunya itu sendiri dengan tujuan untuk mempermudah panitia acara gitulah atau penyelenggara ini, pihak penyelenggara, untuk mereka ini biar nggak merasa direpotkan. Jadi Ridho ini akan mengurus segala sesuatunya terlebih dahulu sendiri. Kemudian gak begitu lama, wanita itu pun pamit dan pergi dari toko sembako si Ridho itu. Nah, sepeninggalan wanita itu, Ridho ini jadi mikir, ini barusan kok agak aneh ya. Wanita itu sama sekali tidak memperkenalkan dirinya, terus suaranya itu terdengar aneh. Jadi informasi dari Ridho ini suaranya itu kecil dan agak serak gitu. Lalu dia ini kok tahu Ridho ini seorang ustadz ini dari siapa? Wong Ridho ini nggak merasa pernah mengisi pengajian ke daerah sekitaran Brebes sana. Nah, waktu itu Ridho ini sempat kepikiran tentang satu temannya yang namanya ini Burhan. Jadi Burhan ini dulu teman akrab si Ridho sewaktu mondok itu di Tebu Ireng, dan dia ini anak asli Brebes. Nah, Ridho ini kan akhirnya kepikiran si Burhan itu. Oh, jadi mungkin si Burhan ini yang memberitahu wanita itu. Jadi dia ini nggak mau ambil pusing setelahnya. Walaupun dia ini mengakui
Dia ini merasa aneh pada waktu itu. Lalu yang membuat Ridho ini agak aneh lagi, dia ini disuruh datang ngisi pengajian di acara mantenan, di acara pernikahan, dimana sebelumnya Ridho ini nggak pernah sama sekali, belum pernah ngisi pengajian untuk acara pernikahan waktu itu loh. Nggak tahu kalau sekarang. Jadi Ridho ini kan merasa aneh karena ini nggak seperti biasa-biasanya. Biasanya dia ini disuruh ngisi di acara-acara yang ya memang khusus gitu, untuk acara pengajian gitulah. Ya seringkali bertemakan motivasi generasi muda Islam, seperti bagaimana cara menghindari budaya hura-hura atau bagaimana cara menghindari budaya hedonisme dan lain sebagainya. Karena memang pada waktu itu kan Ridho ini sebagai ya seorang mubalik yang usianya tergolong masih muda walaupun sudah menikah. Kemudian karena merasakan satu keanehan itu, dia ini coba cerita gitu loh hal tersebut dengan istrinya ketika toko ini sudah tutup. Nah waktu itu istrinya ini nggak merasa ada keanehan sama sekali. Istrinya itu cuma bilang, ya wis lah mas, nggak usah mikir sing aneh-aneh. Sing penting kan niatmu ini arep dakwah. Temane opo, wae lah bebas, yang penting iso tersampaikan dengan baik. Lagian ini kan bisa jadi pengalaman pertama buat mas ngisi pengajian di acara kawinan. Istrinya cuma menjawab seperti itu. Jadi menurut istrinya nggak ada yang aneh sama sekali. Nah di keesokan harinya, Ridho ini pun menghubungi satu temannya itu yang namanya Burhan. Dia ini chat WA si Burhan gitu. Nah waktu itu Ridho ini sempat tanya di chat itu dengan si Burhan, apa dia ini yang ngasih tahu ke wanita itu kalau Ridho ini biasa ngisi acara pengajian. Dan ternyata Burhan itu nggak tahu menau. Nah dari situ Ridho ini walaupun merasa aneh, setelahnya dia ini nggak mau ambil pusing gitulah. Dia ini justru bilang ke Burhan, ya wis lah Han, pokoknya ini udah tak terima. Acara ini, pengajian ini di Brebes sudah tak terima. Alhamdulillah intinya, wono pengajian yang daerahmu. Mangko sekalian awake dhewe ketemu, silaturahmi. Wis suwi juga aku nggak ketemu mbek kowe, mbek wong tuamu, kangen aku. Nah kondisinya memang dulu ketika mondok ini mereka ini sangat akrab. Dan informasi dari Ridho, dia ini pernah sekali diajak oleh si Burhan ini main ke rumahnya. Nah singkat cerita, di hari Kamis malam, berarti malamnya ini malam Jumat, Ridho ini mau berangkat ke Brebes. Jadi kenapa Ridho ini berangkat di hari Kamis malam itu? Karena rencananya Ridho ini akan sampai di Brebes sekitaran tengah malam. Jadi karena memang jarak tempuh dari Semarang ke Brebes ini kan cukup jauh, sekitaran 5-6 jam lah. Dan nantinya dia ini akan dijemput oleh Burhan. Terus si Ridho ini mau nginep dulu di rumahnya Burhan itu loh. Jadi di sana mereka ini kan bisa silaturahmi, mereka bisa melepaskan kangen, cerita-cerita lah ketika dulu masa-masa mereka ini lagi mondok. Karena kebetulan kan pengajian itu akan dimulai di hari Jumatnya ba'da asar. Dan kebetulan pula Dusun Salak itu ternyata itu cukup dekat gitu loh dengan alamat rumahnya si Burhan. Setelah si Ridho ini bilang sama Burhan, dusunnya ini Dusun Salak. Oh deket itu sama rumahku. Yowis lah nanti kamu sekalian tak antar. Nah kemudian Ridho ini pun diantar oleh adik laki-lakinya dengan sepeda motor. Dia diboncengin untuk menuju ke sisi jalan raya, lokasi di mana Ridho ini biasanya nyetop bus kalau dia ini mau pergi keluar kota. Nah waktu itu sampai di lokasi, adiknya ini langsung pamit pulang. Dan informasi dari Ridho, lokasi di sana itu memang sepi rencang semua. Sepi ini dalam artian cuma ada beberapa rumah dan pertokoan, di mana toko-toko ini bukanya cuma di siang hari gitu. Kalau malam ini semuanya tutup. Jadi lokasinya ini benar-benar sepi dan cukup gelap. Nah waktu itu entah kenapa Ridho ini merasa suasana agak berbeda dari biasanya. Jadi kenapa dia merasa seperti itu? Karena jalan raya ini biasanya rame, banyak kendaraan yang lewat di situ, meskipun lokasinya ini sepi. Tapi berbeda dengan malam itu. Malam itu nampak lengang. Jadi jalan raya ini benar-benar sepi. Kemudian dia ini kan jadi ngecek handphonenya di situ. Ini jam berapa tuh? Dia cek jamnya. Udah jam 8:30 malam. Ini kok nggak ada kendaraan yang lewat satupun ya. Apalagi bus. Ini ada bus nggak untuk ke arah barat gitu kan? Sama sekali nggak ada yang lewat. Nah akhirnya Ridho ini memutuskan untuk duduk di pinggir jalan dulu. Dia mulai hisap sebatang rokok di situ sembari menunggu bus malam gitu loh untuk arah ke barat ini lewat. Dan tepat di jam 9 malam ada bus ini yang datang rencang semua.
Nah di situ Ridho ini pun siap-siap gitu kan, mau nyetop di situ. Nah waktu itu Ridho ini lihat bus ini masih agak jauh menuju ke arahnya. Bus ini agak aneh. Biasanya bus malam ini jalannya agak cepet gitu loh, agak banter. Ini kok jalan pelan bener ya, batin si Ridho ini. Nah kemudian setelah dekat, Ridho pun nyetop bus itu kan, kiri. Nah ketika bus ini berhenti, Ridho ini merasa aneh di situ. Jadi kondektur dari bus ini turun, ini sembari berteriak, dusun Salak Brebes, dusun Salak Brebes. Di situ Ridho ini kan merasa aneh. Ini kok kondektur seolah-olah tahu kalau aku ini mau menuju ke dusun Salak yang ada di Brebes. Karena biasanya kalau kondektur ini menawarkan penumpang ini mau kemana, ini tidak secara spesifik gitu loh, menyebutkan nama daerah, apalagi itu satu dusun. Biasanya paling nyebut ya nama kota gitu, misalnya yang Brebes atau Tegal. Nah ditambah lagi pakaian yang dikenakan oleh kondektur bus itu adalah pakaian adat Jawa, semacam beskap itu warnanya hitam. Dia juga pakai belangkon ini di kepalanya. Kemudian Ridho ini juga melihat kalau warna dari bus ini nggak seperti bus pada umumnya. Biasanya bus itu berwarna cerah gitu catnya, misalnya putih gitu, terus ada seretnya hijau atau kuning, merah atau biru, pokoknya terlihat menarik mata gitu gradasi warnanya. Tapi berbeda dengan bus itu. Bus itu berwarna hitam dan nggak ada warna yang lain, jadi benar-benar kelihatan gelap. Lalu di badan bus itu juga nggak ada stiker ataupun tulisan gitu semacam nama PO perusahaan otobus atau stiker-stiker apa itu nggak ada sama sekali. Jadi cuma polos saja hitam. Nah akhirnya Ridho ini pun naik itu ke dalam bus. Pikir si Ridho daripada dia nggak dapat bus setelah ini, walaupun dia sudah menangkap beberapa keanehan. Karena memang jalanan dari tadi kan benar-benar sepi, gak ada satupun kendaraan yang lewat. Nah, ketika Ridho ini naik ke dalam bus, Ridho ini melihat kalau supir bus ini wajahnya ini pucat. Supir ini juga mengenakan pakaian yang sama dengan kondektur busnya, pakaian beskap warna hitam, lengkap dengan belangkonya. Dia ini juga melihat orang-orang yang naik di dalam bus itu nampak menunduk ini dan diem. Jadi wajah keseluruhan dari penumpangnya ini gak kelihatan karena menunduk itu. Dan mereka semua ini mengenakan pakaian adat Jawa. Yang laki-laki ini memakai beskap, warnanya hitam. Dan yang wanita itu memakai kebaya ini bercorak batik. Dengan rambut ini seperti disanggul. Nah pengakuan dari si Ridho, di dalam bus itu kondisinya gelap dan sunyi. Gak ada lampu bus gitu loh. Di dalam itu yang dinyalakan itu gak ada sama sekali. Gak terdengar juga suara alunan musik. Yang biasa-biasanya ini ya di bus-bus pada umumnya itu kan terdengar untuk hiburan penumpang gitulah. Semacam ya musik campur sari atau dangdut koplo itu sama sekali nggak terdengar. Lalu kaca-kaca dari bus itu juga tertutup rapat dengan tirai yang juga berwarna hitam. Jadi Ridho ini nggak bisa melihat kondisi di luar. Setelahnya bus itu mulai jalan pelan. Ridho ini pun jalan gitu ke belakang buat nyari tempat duduk. Dia ini jalan dan nggak begitu lama. Ketika Ridho ini sedang jalan ke belakang, mulai tercium aroma melati yang cukup menyengat. Kemudian waktu Ridho ini mau duduk itu kan, dia ini kan sempat melihat ke arah kursi paling belakang. Nah, di sana itu dia melihat ada seorang wanita yang duduk sendirian. Wanita itu mengenakan pakaian pengantin dengan adat Jawa. Dan kepalanya ini dihiasi dengan rangkaian bunga melati. Jadi nampak seperti seorang pengantin. Tapi wajahnya itu samar-samar, gak begitu kelihatan. Karena memang gelap di dalam bus itu. Kemudian Ridho ini pun duduk sendirian. Dia ngambil tempat duduk sendirian. Dan dia ini batin. Oh, aroma melati ini barusan berarti dari wanita itu yang nampak seperti seorang pengantin yang duduk sendirian di belakang. Dan mungkin ini rombongan pengantar-pengantin wanita. Tapi kok supir dan kondekturnya juga seperti ikut nganter ya? Karena Ridho ini kan melihat dari pakaian yang digunakan oleh kondektur dan supirnya itu pakai beskap juga, pakai belangkon gitu kan. Apa ini bis pesanan ya? Tapi kalau bis pesanan ini kok aku diizinin buat naik? Kondektur juga aneh. Tadi sempat menawari dusun Salak Brebes, dusun Salak Brebes. Seolah-olah tahu aku ini mau ke dusun Salak itu yang ada di Brebes. Nah ketika Ridho ini masih dalam kebingungan itu, tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata dari Burhan. Diangkatlah telepon itu. Nah Burhan ini tanya ke Ridho, "Assalamualaikum dok, kamu udah sampai mana dok?" "Waalaikumsalam man, aku ini baru dapat bisan, baru naik. Udah kamu tidur dulu aja, nanti paling sekitaran jam 3 dini hari lah
aku ini baru sampai ke Brebes. Nanti kamu tak telepon lagi, tak bangunin buat jemput aku. Oh ya wes kalau gitu, aku tak tidur dulu aja. Yang penting kamu hati-hati di jalan. Ya wes kan, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian telepon itu pun ditutup. Nah, setelah telepon dari Burhan itu ditutup oleh Ridho, dia ini berusaha untuk berdamai dengan kebingungannya itu. Ya walaupun nggak bisa dia pungkiri kalau Sikon pada saat itu benar-benar janggal gitu kan. Ya wes lah, yang penting Bismillah, yang penting aku iki untuk bis, aku yang penting dapat bus. Insya Allah semua baik-baik aja lah. Mungkin ya memang benar bus ini mau ngantar nganten gitu, mau ngantar mantenan gitu. Terus setelahnya Ridho ini kan duduk sendiri, dia ini ketip, dia ini iseng mau buka tirai jendela dari bus itu. Dia mau lihat gitu keluar kan, kalau bus ini udah sampai mana gitu. Nah ketika tirai ini dibuka, Ridho ini cuma melihat gelap di luar, nggak kelihatan apapun di luar. Ridho ini kaget kan, loh kok cuma gelap? Dia ini nguncek-nguncek matanya. Dia buka lagi tirainya, dia lihat lagi keluar, masih utuh, cuma nampak gelap aja. Akhirnya tirai itu pun ditutup oleh si Ridho. Ridho ini milih untuk memejamkan matanya saja di situ. Dia berusaha untuk tidur, walaupun dia ini benar-benar merasa aneh. Dia ini merasa bingung. Ini sebenarnya bisa apa ya? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya baik-baik aja lah. Kemudian Ridho ini pun tertidur. Nah, singkat cerita, Ridho ini dibangunkan oleh kondektur dari bus itu. Mas, bangun mas, bangun. Udah sampai Dusun Salak mas, udah sampai Dusun Salak. Nah, Ridho ini pun bangun. Loh, kok cepet banget? Batin si Ridho, perasaan aku ini baru aja tidur. Tapi kok udah sampai? Ridho ini tanya ke kondektur itu kan. Bener pak, ini udah sampai Brebes. Iya mas, udah sampai, silahkan turun. Ayo turun aja, udah sampai Brebes kok. Kondektur itu menjawab ini sembari jalan gitu loh, meninggalkan Ridho ini ke depan. Akhirnya mau nggak mau Ridho ini pun turun dan bus itu pun kembali jalan pelan. Kemudian Ridho ini seperti baru ngeh di situ. Loh kok aku nggak ditarik bayaran? Ridho ini belum bayar gitu kan? Astagfirullah, aku sampai lupa bayar. Nah dia ini mau manggil bus itu lagi, tapi bus ini udah nggak kelihatan. Hilang ini ditelan gelapnya malam. Setelahnya dia ini lihat handphonenya. Loh, kok masih jam 9:30 malam? Masa udah sampai Brebes? Berarti perjalanan barusan dari Semarang cuma setengah jam aja, 30 menit, yang harusnya 5-6 jam. Kok cepet banget? Ridho ini benar-benar bingung. Kemudian dia ini lihat ke sekelilingnya, cuma ada jalanan tanah ini yang nampak lebar, dan ada di situ 4 rumah. Rumah-rumah itu nampak sederhana, terbuat menggunakan bambu dan beratap jerami. Penerangan dari rumah itu juga cuma memakai lampu tempel kecil itu. Jadi lampu teplok kecil yang pakainya minyak. Suasananya nampak sepi, nggak ada satu orang pun di sana. Jadi Ridho ini benar-benar, ini aku diturunin di mana? Dia ini bingung di situ. Akhirnya dia ini jalan kan, menuju ke satu rumah untuk dia ini bertanya. Nah disitulah Ridho ini melihat ada pelang menggunakan kayu. Di pelang itu bertuliskan Ketua RT Dusun Salak. Nah di situ Ridho ini jadi lega. Oh berarti bener, aku udah sampai di alamat. Jadi di salah satu rumah ini ada satu pelang pakai kayu. Pelang itu bertuliskan Ketua RT Dusun Salak gitu. Ridho ini lega, aku sampai di alamat. Kemudian dia ini mau telepon si Burhan untuk minta dijemput gitu kan. Nah ketika dia ini telepon, nomor Burhan ini nggak aktif. Lalu dia coba chat WA ke si Burhan itu kan, dia juga nggak terkirim. Akhirnya dia pun mau nggak mau mengetuk pintu rumah itu untuk bertanya, seperti niatan awal tadi dia itu. Jadi itu ketuk pintu rumah itu kan, tok 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 tok, assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terdengar suara sautan dari seorang wanita. Lalu pintu rumah ini pun terbuka dan nampak di situ seorang wanita berusia parubaya, sekitaran 40 tahunan ke atas. Informasi dari si Ridho ini. Wanita itu mengenakan pakaian seperti wanita zaman kuno, wanita Jawa zaman kuno. Jadi cuma pakaian atasan ini kebaya dan bawahnya ini pakai jarik batik. Nah kemudian Ridho ini kan tanya, permisi bu, Pak RT-nya ada? Oh bapak lagi keluar mas, ada yang bisa saya bantu? Gini bu, ini bener Dusun Salak ya bu, yang ada di Brebes? Iya mas bener. Gini bu, saya ini dari Semarang.
seminggu yang lalu saya ini diundang untuk ngisi pengajian di acara mantenan oleh seseorang. Katanya acaranya di dusun ini, tapi saya ini nggak kenal Bu dengan seseorang itu. Oh iya Mas, bener, besok ada mantenan, keluarganya Pak Muslih, rumahnya itu di belakang. Masnya ini jalan aja lurus, ngikutin jalan. Nanti lewat pematang sawah, baru ketemu rumahnya Pak Muslih. Oh ya sudah Bu, terima kasih informasinya. Saya tak kesana dulu. Salam buat Bapak ya Bu. Assalamualaikum. Iya Mas, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah gak lama kemudian, Ridho ini kan mulai jalan ke arah yang ditunjukkan oleh ibu-ibu itu. Sembari dia ini berusaha untuk menghubungi Burhan. Tapi Burhan ini sama sekali gak bisa dihubungi. Di telepon gak bisa, chat WA juga gak terkirim. Akhirnya Ridho ini terus jalan sampai ketemu dengan pematang sawah. Nah suasana ini benar-benar gelap dan sunyi. Dia terangi jalan yang dia lewati itu hanya dengan lampu flash yang ada di handphonenya gitu kan. Lampu flash ini dinyalakan untuk menerangi jalan itu. Dan setelah melewati pematang sawah, Ridho ini melihat ada 4 rumah yang nampak diterangi dengan cahaya berwarna kuning hangat. Dan jaraknya ini masih agak jauh. Nah dia ini batin kan, si Ridho ini, mungkin itu rumahnya Pak Muslih. Dia pun lanjut jalan lagi. Dan setelah dekat, dia ini kaget. Loh, lah ini kan 4 rumah yang tadi. Dan bener aja, di situ Ridho melihat ibu-ibu tadi yang nunjukin dia alamat rumahnya Pak Muslih. Jadi ibu-ibu ini ada di situ. Dia ini sedang duduk di depan rumah dengan 2 anak perempuannya. Nah kemudian Ridho ini kembali menghampiri ibu-ibu itu kan. Dan sekali lagi dia ini bertanya, permisi Bu, barusan saya jalan ke sana kok balik lagi ke sini ya. Oh masa toh Mas? Jalannya bener ke sana Mas. Coba Masnya jalan lagi ke sana. Oh iya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Setelahnya ibu-ibu ini masuk ke dalam rumah dengan 2 anak perempuannya. Ridho ini jalan lagi, sembari batin dia ini. Jalannya kan cuma ini. Masa aku ini salah jalan, terus balik lagi. Dan hal serupa kembali dialami oleh Ridho. Jadi dia ini balik lagi ke 4 rumah tadi. Nah dari situlah Ridho ini merasa capek. Dia pun memutuskan untuk numpang istirahat ke salah satu rumah yang ada di sana. Dia ini nggak ngetuk lagi pintu rumah dari ibu-ibu tadi yang kemungkinan istri dari Pak RT. Karena nggak enak, udah tanya sampai 2 kali gitu kan. Jadi Ridho ini ngetuk pintu rumah yang lain. Jadi di sebelah rumah dari Pak RT ini ada satu rumah. Nah rumah itu yang diketuk oleh si Ridho. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Nggak begitu lama terdengar sautan dari dalam. Waalaikumsalam. Jadi sautan ini dari seorang nenek tua. Suaranya ini suara seorang nenek tua. Nah pintu rumah ini pun terbuka. Dan memang nampak seorang nenek tua dengan dandanan yang sama dengan ibu-ibu tadi. Jadi seperti dandanan perempuan Jawa pada zaman kuno. Kemudian Ridho ini pun menjelaskan maksud dari kedatangannya. Dan dia juga menjelaskan kembali seperti tadi apa yang sudah dia ini jelaskan dengan ibu-ibu yang kemungkinan istrinya dari Pak RT. Kalau dia ini mau menuju ke salah satu rumah yang sedang ada mantenan gitu. Dan jawaban dari nenek tua itu sama persis dengan jawaban dari ibu-ibu tadi. Jadi cuma itu jalannya untuk menuju ke rumahnya Pak Muslih yang mau mantenan itu. Nah akhirnya Ridho ini izin di situ kan. Dia izin terlebih dahulu ke nenek tua itu karena dia ini merasa capek waktu itu. Ya pun Mbah, saya izin mau numpang dulu ya Mbah di sini istirahat di depan rumah. Boleh ya Mbah? Sekalian saya ini mau sholat. Nah Ridho ini pun diizinkan oleh nenek tua itu. Kemudian nenek tua ini masuk ke dalam rumahnya. Pintu rumah ini kembali ditutup. Jadi memang di depan rumah nenek tua itu ada sebuah amben. Amben itu seperti tempat untuk tidur yang dibuat menggunakan bambu biasanya. Kalau di tempatku ini namanya amben. Lalu di depan rumah itu juga nampak ada sebuah gentong air dengan ukuran yang cukup besar dan nampak sudah berlumut. Jadi gentong itu gentong tanah liat. Kemudian Ridho pun mengambil air wudhu di gentong itu dan melaksanakan ibadah sholat isya di atas amben. Setelahnya dia ini duduk istirahat di atas amben itu sembari bersandar gitu, punggungnya disandarin ke dinding bambu dari rumah itu. Di situ Ridho ini kembali berusaha menghubungi Burhan. Akan tetapi benar-benar nggak bisa Burhan ini dihubungi. Akhirnya dia berusaha untuk telepon dan chat WA istrinya yang ada di rumah di Semarang. Tapi sama aja, nggak nyambung, chat WA juga nggak terkirim. Padahal sinyal di handphone itu penuh menurut pengakuan dari si Ridho pada waktu itu. Nah nggak terasa, akhirnya karena kecapean ini, Ridho pun ketiduran di atas amben itu. Karena dia ini benar-benar merasakan capek yang luar biasa setelah dari tadi ini
jalan gitu kan, nyari alamat dari Pak Musle ini, dan seperti muter-muter gak karuan aja di lokasi itu. Nah, singkat cerita, Ridho ini tertidur, dia pun dibangunkan oleh seseorang. Mas, bangun mas, bangun. Kok tidur di sini? Nah, Ridho ini pun bangun. Dia lihat ke sekeliling, loh, lah kok aku ini di kuburan. Jadi Ridho ini tidur di tengah-tengah area pemakaman. Dia tidur persis di depan pondokan kecil yang biasa dijadikan tempat untuk menaruh keranda dan perlengkapan-perlengkapan untuk jenazah. Dan waktu itu kondisinya ini masih gelap, masih malam. Kemudian Ridho ini pun langsung tanya kan ke seseorang itu yang membangunkan dia, di mana seseorang itu adalah lelaki tua yang berusia kisaran 50 tahunan. Ridho ini kan tanya, Pak, kok saya ini ada di kuburan? Lah saya juga nggak tahu mas, kok bisa-bisanya mas ini tidur di sini. Yowes mas, ayo ikut saya dulu ke rumah. Rumah saya nggak jauh dari pemakaman ini. Masnya ini kayak orang linglung. Ayo ya mas, ikut saya, nggak usah takut. Akhirnya Ridho pun nurut. Nah, sembari mereka berdua ini jalan, lelaki itu memperkenalkan dirinya. Nama lelaki itu adalah Pak Untung. Beliau ini profesinya jadi tukang cari kodok gitu loh, cari kelelawar kalau di malam hari. Nah, kalau di tempatku ini biasanya disebut tukang ngobor gitu, tukang ngobor kodok, tukang ngobor ular, tukang ngobor kelelawar. Dan beliau ini juga seringkali nyari cacing untuk umpan mancing gitu di sekitaran area dari pemakaman tadi. Jadi waktu itu Pak Untung ini lagi cari cacing dan melihat ada seseorang yang tidur di tengah pemakaman. Nah, awalnya Pak Untung ini malah ngiranya si Ridho ini sengaja tidur di tengah kuburan itu buat nyari nomor togel gitu loh. Jadi Pak Untung ini bicara dengan si Ridho, loh mas, tak kirain jenengan ini tidur di tengah makam ini mau nyari nomor togel. Wah enggak pak, saya juga bingung, jawab si Ridho kan. Nah, singkat cerita, setelah jalan itu mereka tiba di rumahnya Pak Untung yang memang ya lokasinya nggak begitu jauh dari pemakaman itu. Kemudian Ridho ini pun dibuatkan kopi hitam oleh istrinya Pak Untung. Di situ Ridho ini menceritakan semua yang dia ini alami. Nah, waktu itu di rumahnya Pak Untung ini handphone dari si Ridho ini terus-terusan bunyi. Jadi banyak sekali notifikasi yang masuk, tapi dia ini nggak langsung membuka handphonenya itu. Dia ini masih melanjutkan obrolannya dengan Pak Untung dan istrinya. Nah, Ridho ini akhirnya tanya kan di situ kalau dia ini sebenarnya ada di mana. Dan ternyata Ridho ini ada di sekitaran dari daerah Alas Roban. Loh, kok bisa di Alas Roban, Pak? Dia ini benar-benar bingung dan merasa kayak orang yang linglung. Kemudian Ridho ini buka handphonenya. Wah, notifikasi ini kan banyak sekali. Ada chat WA ini dari istrinya, dari Siburan, laporan panggilan tak terjawab juga sangat banyak. Dan setelah chat-chat WA ini dibaca, Ridho ini jadi tambah bingung. Karena istrinya itu chat ke Ridho, kok udah seminggu pergi nggak ngabarin dia, nggak ngabarin rumah. Begitu juga dengan Burhan. Dia ini chat banyak sekali ke Ridho itu nanyain kalau Ridho ini sebenarnya ada di mana. Kok bilangnya udah di bus waktu berangkat, tapi nggak pernah ngabarin Burhan lagi. Kemudian dia ini lihat tanggal dan hari di handphonenya itu, ternyata itu adalah hari Rabu dini hari, sekitaran jam 2. Ridho ini belum yakin dengan apa yang dia ini alami. Dia tanya lagi ke Pak Untung kan, Pak, ini hari apa Pak? Hari Rabu pagi mas, Rabu dini hari berarti masuknya. Loh, berarti saya sudah seminggu Pak kesasar di kampung yang namanya itu Dusun Salak yang ada di Brebes. Padahal saya ini ngerasa baru semalam aja Pak. Nah, Pak Untung ini menjawab di situ, saya juga nggak tahu mas apa yang sebenarnya mas ini alami. Tapi gini mas, yang namanya kejadian mistis itu ya bisa aja terjadi nih mas. Nah, dari situ Pak Untung ini coba menenangkan Ridho. Itu kan diajak ngobrol. Kemudian Ridho ini disuruh istirahat aja dulu di situ sebelum pulang ke Semarang. Wes mas Ridho, nggak usah khawatir. Nanti siang biar dianterin anakku naik motor ke jalan raya. Nanti jenengan ini nyetop bus ke arah Semarang. Nanti siang aja. Mas Ridho sekarang istirahat dulu aja di sini. Nah, kemudian singkat cerita setelah panjang lebar mereka ini ngobrol, mulai terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari musola yang ada di desanya Pak Untung. Jadi lantunan ayat-ayat suci itu menandakan kalau sebentar lagi ini sudah memasuki waktu subuh. Nah, singkat cerita setelah sholat subuh di musola dengan Pak Untung, Ridho ini pun menghubungi istrinya dan Burhan. Dia ini mengabari kalau dirinya ini baik-baik aja. Dia cerita semuanya ini ke Burhan dan minta maaf kalau
dia ini belum jadi main ke Brebes karena kejadian itu. Ridho juga sempat bilang ke istrinya ini ditelepon, udah dek nanti mas sampai rumah tak ceritain semuanya biar jelas. Jadi di telepon ini istrinya sempat nangis-nangis, nanyain gitu kan, kamu ini kemana mas, kok seminggu nggak ngasih kabar ke rumah. Istrinya ini benar-benar khawatir sampai mau lapor ke kantor polisi pada waktu itu, informasi dari si Ridho. Nah singkat cerita, di siang harinya Ridho pun berpamitan dengan Pak Untung dan istrinya. Dia tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ditolong. Kemudian Ridho pun diboncengin sepeda motor, diantar oleh anaknya Pak Untung untuk nyari bus. Nah nggak begitu lama Ridho ini pun naik bus ke Semarang dan alhamdulillah sampai di rumah dengan selamat. Dan setelah tiba di rumah, dia ceritakan semua itu ke istrinya. Istrinya ini nangis-nangis karena benar-benar bingung selama seminggu ini suaminya itu ada di mana. Sampai nggak ada kabar blas, nggak ada kabar sama sekali. Nah rencang semua, sampai kisah ini dibagikan kepada kami. Alhamdulillah Mas Ridho ini masih berprofesi sebagai seorang mubalik dan toko sembakunya ini alhamdulillah juga masih berjalan. Dan kejadian mistis yang sempat dia ini alami, dia jadikan ya semuanya ini sebagai warna dalam perjalanan hidupnya. Sehingga Mas Ridho ini semakin yakin bahwasanya dunia gaib itu memang benar adanya. Jadi dunia gaib ini benar-benar ada. Dan Mas Ridho ini juga berusaha untuk selalu mempertebal tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kisah yang dibagikan oleh Mas Ridho. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.